posing as the Virgin Mary. Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film horor yang dirilis pada tahun 2011, berjudul The Unholy. Film ini bercerita tentang seorang remaja tunarungu yang tiba-tiba mendapat kesembuhan setelah mengalami kejadian aneh. You and the lady want the same thing, Mr. Fenn. Namun seperti biasa, sebelum memulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Suatu ketika di kota Boston, terlihat seorang jurnalis bernama Gary ditelepon oleh temannya. Karena pada saat itu, dia ditugaskan meliput sebuah kejadian di kota kecil bernama Benfield. Walau bayarannya kecil, Gary yang tak punya pilihan lain tetap ke sana lalu mewawancarai seorang peternak. Namun karena merasa cerita si peternak kurang menjual sebagai berita, Gary pun berinisiatif mengarang beritanya menggunakan sebuah boneka misterius yang ia temukan tepat di bawah pohon tua. Kern, baby. Farmers used to plant them in the fields for good luck. Singkat cerita, malamnya ketika Gary sedang dalam perjalanan pulang, dia hampir menabrak seorang wanita yang tiba-tiba berada di tengah jalan. Kejadian itu membuat Gary menabrak pohon dan mobilnya pun menjadi rusak. Lalu karena merasa ada yang aneh, Gary mengejar wanita itu sampai ke pohon tua, tempat ia menemukan boneka sebelumnya. Dari kejauhan Gary mendengar kalau si wanita sedang mengucapkan sesuatu yang tak ia ketahui. Namun ketika lebih didekati, wanita itu malah pingsan begitu saja, membuat Gary jadi panik dan langsung membawanya ke rumah terdekat, yaitu rumah Bapak Hagan, yang secara kebetulan dialah paman dari si wanita yang ternyata bernama Alice. Bapak Hagan dengan cepat menghubungi dokter Natalie untuk meminta bantuan. Namun ketika Natalie datang dan memeriksa Alice, anehnya tak ada yang janggal pada tubuh si pasien. She seems fine. I can check in again tomorrow after mass. Gary mengatakan ke Natalie kalau sebelum Alice pingsan, dia mendengar kalau Alice berbicara sendiri. Namun, Natalie yang mendengar itu langsung menyangkal dan mengatakan kalau Alice adalah anak tunarungu dan hanya tinggal bersama Bapak Hagan sejak orang tuanya tiada. Malam itu pun berlalu begitu saja. Namun keesokannya ketika di dalam gereja, Alice tiba-tiba berdiri dan pergi menuju pohon tua itu lagi. Lalu karena penasaran, para warga dan Gary juga mengikutinya dari belakang sambil terus merekam. Tak lama setelah berada di pohon tua itu, semua orang dibuat terkejut karena Alice yang diketahui sebagai gadis tunarungu tiba-tiba bisa berbicara dengan lancar, lalu mengatakan bahwa keajaiban itu terjadi karena bantuan dari suara yang menamai dirinya Maria. She says her name is Mary. Atas kejadian itu, Natalie kembali memeriksa Alice. Namun, hasilnya tetap sama, karena dalam sekejap, Alice menjadi remaja normal tanpa bisa dijelaskan secara ilmu kedokteran. Di hari berikutnya, Alice kembali mengajak para warga kembali ke pohon itu untuk berdoa. Keajaiban kembali terjadi. Karena kali ini, seorang anak yang lumpuh dapat kembali berjalan hanya karena dimintai percaya pada suara yang Alice dengar. Keajaiban itu membuat semua orang yang ada di sana jadi percaya bahwa itu adalah mukjizat yang diberikan oleh suara yang menamai dirinya Maria.
Lalu karena itu pula, Alice pun menjadi terkenal sampai-sampai didatangi banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Paralyzed boy named Toby Walsh claims he was healed by an 18-year-old Alice Paget. Di sisi lain, pihak gereja yang mulai curiga langsung mengutus Delgarde dan Bishop untuk menanyai Gary tentang keajaiban yang terjadi. Come on. Are you Catholic? I was raised Catholic, lapsed. Namun sayangnya, saat itu Bapak Hagan tak bisa hadir. Setelah memberitahu apa yang ia ketahui ke Bishop dan Delgarde, Gary pun pergi menemui Bapak Hagan yang sakit. Mereka berdua terlihat berbeda pendapat, di mana Bapak Hagan merasa curiga dan takut jika terjadi apa-apa pada Alice. Sedangkan Gary merasa kalau itu sebuah keuntungan karena dengan keajaiban itu kota dan gereja menjadi terkenal. From it, like you and your church. Everybody wins. Singkat cerita, di suatu pagi, penyakit Bapak Hagan tiba-tiba kambuh. Tapi lagi-lagi, Alice berhasil menyembuhkan penyakit yang seharusnya sulit disembuhkan itu, bahkan oleh dokter sekalipun. Kejadian itu membuat Bapak Hagan ingin Alice menjauh dari sana untuk sementara waktu agar aman. Apalagi, kini Alice menjadi semakin terkenal. Di sisi lain, Gary juga terlihat semakin dekat dengan Natalie. Setelah makan bersama, mereka mulai jalan-jalan sambil melihat sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Gary pun mulai menghubungkan kejanggalan dan sejarah kota yang diceritakan oleh Natalie yang terjadi di tahun 1800-an. Lalu ketika Gary pergi ke gereja untuk bertanya ke Bapak Hagan, dia mendapati kalau Bapak Hagan telah tergantung. Selama proses evakuasi, Bishop meminta Gary untuk merahasiakan apa yang terjadi dan tak memuatnya di berita, karena Bishop takut itu akan berdampak buruk bagi gereja. Will help strengthen our faith. Thanks to you. Keesokan harinya, Gary kembali menemui Alice. Sambil terus merekam, Gary terlihat ragu pada pernyataan Alice yang mengatakan bahwa suara misterius itulah yang mengangkat penderitaan Bapak Hagan. Apalagi yang mendengar suara itu hanyalah Alice, sedangkan Gary bukanlah orang yang taat beragama. Mary relieved his suffering before calling him to his eternal reward. Malamnya, sesampainya di motel tempat ia menginap, Gary pun mulai memeriksa hasil rekaman saat ia bersama Alice. Lalu setelah diteliti lebih lanjut, dia pun akhirnya menyadari kalau ada hal yang janggal yang terjadi di sana. Jadi saat pemakaman Bapak Hagan, Gary meminta tolong ke dokter Natalie untuk mengantarnya ke tempat berkas lama kota itu disimpan, yang kemungkinan berhubungan dengan beberapa kejadian yang baru saja terjadi di kota itu. Setelah diperiksa, Natalie pun menemukan sebuah catatan tentang seorang penyihir wanita yang mengaku bahwa dia juga mendengar ada suara yang berbicara padanya. Suara itu menjanjikan kesembuhan bagi orang-orang yang mempersembahkan jiwa mereka padanya. Namun jika ada yang berani menentangnya, maka mereka akan berakhir tragis. Akhirnya, para penduduk waktu itu melawan dan menangkap si penyihir. Tubuhnya dibakar, sementara abu dan rohnya dikurung di sebuah boneka bayi. Dan sejarah mencatat kalau penyihir itu bernama Maria. Kini mereka berdua tahu kalau keajaiban yang mereka lihat merupakan ulah iblis yang menyamar. Demi mencegah hal yang lebih buruk terjadi, mereka pun membagi tugas. Natalie menemui Alice, sedangkan Gary menemui Bishop dan Delgarde. Why was I not informed about this? Gary berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Bishop dan Delgarde tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi acara misa akan dilaksanakan malam itu tepat di bawah pohon tua, dan mereka berdua tak mungkin membatalkan acaranya. Merasa tak dapat dukungan, Gary pun mulai mencari informasi sendiri dan memberitahu Natalie bahwa sebelum dieksekusi,
Maria dikabarkan mempunyai anak yang berhasil selamat, dan Alice adalah keturunan langsung dari Maria. Selama keturunannya masih hidup, maka Maria juga akan tetap ada. Di tengah percakapan, Maria tiba-tiba datang mendatangi Gary dan hendak menyerangnya. Namun untungnya, Delgarde datang membantu dan mereka berhasil mengusir Maria. Setelah itu, mereka menyusun rencana untuk membatalkan misa. Karena jika semua orang berdoa ke Maria, maka itu akan membuat sang iblis makin kuat. Gary, Natalie, dan Delgarde pergi ke gereja untuk mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan. Sementara perayaan misa telah disiapkan dengan banyak penduduk yang datang dan disiarkan langsung di beberapa stasiun TV. Kembali ke gereja. Ketika Delgarde ingin melakukan ritual penyegelan menggunakan boneka bayi itu lagi, mereka pun kembali diserang. Dan kali ini, sang iblis berhasil menghabisi Delgarde, sementara Natalie dan Gary berhasil kabur dari sana. Kini jalan satu-satunya untuk menghentikan sang iblis adalah dengan membatalkan misa. Gary dan Natalie berusaha mempengaruhi seluruh penduduk agar tak percaya pada omongan Alice dan mengatakan bahwa berita yang beredar hanya karangan Gary saja. Saat semuanya mulai ragu, tempat itu pun perlahan mulai terbakar dan seluruh penduduk yang datang ke sana mulai ketakutan dan berlari keluar. Sang iblis yang mengamuk berhasil menghabisi Bishop dan selanjutnya Gary lah yang ia incar. Beruntungnya Alice berhasil menghadang serangan sang iblis sebelum mengenai Gary. Namun karena itu pula, Alice pun harus kehilangan nyawanya. Dan karena keturunan terakhirnya telah tiada, iblis itu pun akhirnya ikut musnah. Lalu karena merasa bersalah, Gary pun menangisi kepergian Alice. Atas ketulusan Gary itu, Alice tiba-tiba saja terbangun. Dan untuk pertama kalinya, Gary benar-benar mempercayai keajaiban yang terjadi. Di akhir cerita, Gary, Natalie, dan Alice sedang berada di kuburan Bapak Hagan. Setelah semua yang terjadi, mereka tampak bahagia. Walaupun kini, Alice kembali ke keadaan tunarungu. Begitulah akhir dari film The Unholy. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.